yang kemarin tentang yang diskusi ilmiah itu. Oh, yang kemarin ya. Iya. Untuk yang contoh ini. Berarti mungkin kita diskusi ilmiah sudah ya. Wa minan naw' tsani minal muhadatsah wal muwazanah al aqliyah. Ini sudah juga belum nih? Yang naw' tsani. Tuksirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Nah, itu udah, itu contoh terakhir sebelum kita akhiri pertemuan. Terakhir ya. Iya. Taib. Berarti kita masuk yang ketujuh sekarang. Setuju. Kita pindah aja yang ketujuh. Su'aluhu sallallahu alaihi wasallam ashabahu liyakshifa dzaka'ahum wa ma'rifatahum. Jadi beliau melontarkan pertanyaan kepada para sahabatnya untuk mengetahui kecerdasan mereka dan pengetahuan mereka. Qala al-muallif rahimahullah wa taratan kana sallallahu alaihi wasallam yas'alu ashabahu 'anil syai'i wa huwa ya'lamu wa innama yas'aluhum liyuthira fitnatahum wa yuharrika dzaka'ahum wa yasqiyahum al-'ilma fi qalibil muhajati liyakhtabira ma 'indahum min al-'ilm. Jadi ada kalanya Nabi SAW itu melontarkan pertanyaan kepada para sahabatnya. Padahal beliau sudah tahu jawabannya. Tujuannya untuk mengetes sejauh mana pemahaman mereka, kecerdasan mereka. Setelah itu, setelah dibaca situasinya oleh Nabi, oh ternyata mereka belum paham. Maka barulah beliau berikan ilmunya kepada mereka. Jadi, ilmu itu disampaikan setelah dimunculkan demannya, dimunculkan terlebih dahulu keingintahuan mereka kepada ilmu ini. Nah, itu akan lebih meresap ya, akan lebih mudah untuk diingat-ingat daripada tanpa ada rangsangan tahu-tahu disampaikan sesuatu. Jadi mereka sengaja dirangsang dulu, dirangsang. Dan ini penting untuk kita terapkan dalam dunia belajar mengajar. Ana masih ingat bagaimana dosen Ana, Fadilatul Syekh Abdurrahman Ar-Rusyaidan, Abdurrahman Ar-Rusyaidan hafizahullah. Beliau terkenal sebetulnya sebagai dosen yang killer ya, yang nggak segan-segan beliau itu ngasih nilai sampai kita rosep itu nggak ada masalah buat beliau. Banyak orang yang agak alergi lah ya dengan kesaklekan dosen yang satu ini. Tapi yang menarik dari metodologi beliau, Ana masih ingat betul itu, padahal ini sudah berlalu 10 tahun lebih ya, 13 tahun yang lalu lah. Jadi ini pengalaman 13 tahun yang lalu, Ana masih ingat. Karena uniknya metode ini, hari pertama beliau, kalau nggak salah hari pertama beliau mengajar, beliau melontarkan pertanyaan. Pertanyaannya begini, siapa yang punya pengetahuan tentang As-Suyuti? Pengetahuan umum, apa aja deh yang antum tahu tentang As-Suyuti? Ayo. Ada yang angkat tangan. Dari Mesir, bagus. Mana lagi? Wah, lahir tahun sekian. Wafat tahun sekian. Dia musuhan sama orang alim yang namanya Fulan. Dia punya kitab ini, terus. Jadi kelas itu langsung hidup. Ya, kelasnya langsung hidup. Dan uniknya lagi, ketika ada salah seorang mahasiswa yang menyampaikan maklumat yang salah, yang negur mahasiswa lainnya, bukan gurunya. Ya. Jadi guru di sini perannya dia sebagai mudirul hiwar, koordinator diskusi seakan-akan. Dia yang mengarahkan, ayo siapa yang tahu tentang Fulan? Wah, keluar lagi maklumat-maklumatnya. Setelah cara ini dilakukan, akan terbaca, oh ternyata apa yang ingin saya sampaikan mereka sudah pada tahu. Ada juga beberapa hal yang belum mereka sebutkan, sehingga si guru bisa
mengarahkan ilmunya itu ke hal-hal yang mereka belum ketahui saja. Tidak ada pengulangan. Nah, penting untuk menghindari pengulangan atau menghindari menyampaikan sesuatu yang semua orang sudah pada tahu. Ya. Karena apa? Karena akan menjadikan pelajaran itu menjemukan. Kalau seseorang dikasih tahu sesuatu yang dia sudah tahu, apa yang akan terjadi? Nggak ada yang baru ini. Ngantuk, ya. Mungkin dia akan menyibukkan diri dengan hal lain, tidak konsentrasi dengan pelajaran. Karena apa? Karena dia merasa jemu. Saya sudah tahu kalau ini. Sudah pernah ini disampaikan. Kecuali kalau ada sesuatu yang baru. Walaupun misalnya judulnya sama, tapi ada tambahan-tambahan. Itu masih oke, nggak ada masalah. Tapi kalau karena kita tidak bisa membaca, tidak punya data tentang sejauh mana pengetahuan mereka, daya nalar mereka, kemudian kita langsung sampaikan begitu saja, kemungkinannya apa yang kita sampaikan ini sudah mereka pahami, sudah mereka ketahui, dan tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka, akhirnya mereka bosan. Atau kita justru menyampaikan sesuatu di luar daya nalar mereka, terlalu berat bagi mereka. Akhirnya mereka juga bingung, sulit untuk memahami. Nah, ini dua akibat ini menjadikan ilmu yang ingin kita sampaikan itu tidak bisa terserap dengan baik. Atau malah lebih bahaya lagi kalau disalah fahami. Terlalu dini kita menyampaikan hal itu sehingga menjadi fitnah bagi mereka. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughuhu uquluhum illa kanat li ba'dihim fitnah." Kaulah engkau menyampaikan suatu hadis kepada sekelompok orang, namun hadis ini di luar daya nalar mereka, akan jadi fitnah justru bagi sebagian mereka. Ya. Kalau dianggap nggak masuk akal, bisa-bisa didustakan hadis Nabi itu. Padahal itu hadis yang sahih. Kan bahaya. Awalnya dia tidak pernah mengatakan, saya nggak percaya dengan hadis ini. Tapi gara-gara dia diberi sesuatu sebelum waktunya, akhirnya malah muncul penolakan. Dan penolakan ini penolakan yang berbahaya bagi dirinya. Baik. Contoh yang kedua di sini, atau contoh yang pertama ya. Rawal Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qala baina nahnu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam julusun idh utiya bi jummari nakhlatin. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada orang yang membawakan jantung pohon kurma. Jadi mungkin seperti ada jantung pisang gitu ya. Pohon kurma itu juga memiliki sesuatu yang mirip-mirip seperti itu. Dan itu bisa dimakan. Faqala wa huwa ya'kuluh. Sembari beliau memakan jummarun nakhlah ini, jantungnya kurma nih, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan begini, inna minasyajari syajaratan khadra lama barakatuha ka barakatil muslim. Ada di antara pepohonan, pohon yang hijau dan banyak sekali berkahnya. Keberkahan pohon ini seperti keberkahan seorang muslim. La yasqutu waraquha wa la yatahattu wa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa innaha mithlul muslim fahadithuni ma hiya. Ya. Pohon ini tidak menggugurkan, tidak merontokkan dedaunannya. Ya. Tidak tersebar ya ketika dia rontok, kalaupun dia itu ada daun yang sudah mengering, dia tidak jatuh berserakan di bawahnya, enggak. Kemudian dia memberikan buahnya setiap musim panen.
yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rutin dia berbuah. Wa innaha mithlul muslim. Dan pohon ini tuh perumpamaannya seperti seorang muslim. Ayo, pohon apa ini? Kata Nabi. Coba kalian renungkan dan kalian jawab, pohon apa yang saya maksud. Para sahabat pun menebak-nebak, menerka-nerka, ya. Fadhahaban nas ila asjaril bawadi. Atau fawaqa'an nas fi syajaril bawadi. Kata Ibnu Umar, orang-orang itu rata-rata menebak pohon yang dimaksud adalah pohon yang ada di gurun sana. Yang biasa mereka jumpai di tengah padang pasir. Faqala al-qaumu hiya syajaratu kadza. Ada yang bilang pohon A, ada yang bilang pohon B. Wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah. Tapi dalam hati aku menebak ini pohon kurma yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faj'altu uridu an aqulaha. Fa idza asnanul qaumi fa ahabu an atakallam wa ana ghulamun syab. Ketika aku ingin menyampaikan jawabanku tadi, aku lihat sekeliling, wih, ternyata mereka sudah pada tua-tua nih yang di sini. Aku masih muda belia. Kayaknya nggak pantas nih. Ya, saya pun segan untuk berbicara, kata Ibnu Umar. Thumma iltafattu fa idza ana 'ashiru 'ashrin ana ahdatsuhum asgharul qaum. Aku lihat-lihat ternyata cuma ada 10 orang di sini dan aku adalah orang yang paling belia dari 10 orang tersebut. Wa ra'aitu Abu Bakr wa Umar la yatakallaman fasakattu. Ada Abu Bakar dan Umar di situ dan keduanya pun diam. Aku pun akhirnya diam. Nggak berani ngomong macam-macam. Ya. Falamma lam yatakallama qalu hadithna ma hiya ya Rasulullah. Ketika keduanya tetap nggak berbicara juga, Abu Bakar dan Umar ini tidak menjawab apa-apa, para sahabat bertanya, apa dong ya Rasulullah, jawabannya apa nih? Faqala Rasulullah SAW, hiyan nakhlah. Itu pohon kurma, kata Rasulullah. Setelah mereka udah bubar, Ibnu Umar menyampaikan kepada abahnya, ya abi, wallahi, ya abatah, laqad kana waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Loh, demi Allah abah, dari tadi saya sudah menebak ini yang dimaksud adalah pohon kurma. Faqala ma mana'aka an taqulaha. Kata Umar, lah kenapa kamu nggak menjawab? Qultu lam arakum tatakallamun, lam araka wala Abu Bakrin takallamtuma. Ya, saya nggak ngelihat ada yang menjawab. Antum Abu Bakar dan Umar diam aja. Wa ana ghulamun syab. Aku kan masih muda sekali di situ. Fastahiyaitu, aku malu untuk mendahului para sesepuh, ya, para senior. Fakarihtu an atakallam wa ana aqula syai'an fasakattu. Ya. Akhirnya aku diam aja, katanya Umar, li an takuna qultaha ahabbu ilayya min an yakuna li kadza wa kadza. Aduh, coba kamu jawab, aku lebih senang mendengar jawabanmu daripada aku dapat duit yang banyak. Ya, ini salah satu contoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merangsang merangsang para sahabatnya untuk berpikir terlebih dahulu, untuk memancing kecerdasan mereka sebelum akhirnya diberitahu bahwasanya pohon yang penuh berkah, yang tidak menggugurkan daun-daunnya dan senantiasa memberikan buahnya itu seperti seorang muslim keberkahannya, itu adalah pohon kurma. Ya, di riwayat yang lain beliau kemudian membaca firman Allah, alam tara kaifa daraballah, di surat Ibrahim, ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biidni rabbiha. Ya, itu kemudian dijelaskan an-nakhlah. Pohon ini adalah pohon kurma. Kalau kita renungi, keberkahan pohon kurma memang luar biasa banyak, ya.
Disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah dalam catatan kakinya nomor 6 di halaman berapa itu? 103. Wa wajhu tashbihin nakhlati bil muslim awil mu'min qa'imun min jihatin katsirah. Sisi kenapa kok pohon kurma disamakan dengan orang beriman atau seorang muslim itu banyak sekali kemiripannya. Di antaranya annaha tu'addu ashrafas syajari wa a'laha martabatan. Pohon kurma ini dianggap sebagai pohon yang paling dimuliakan, ya, paling diunggulkan, wa fi kathrati khairiha, dari banyaknya kebaikan yang bisa didapat dari pohon kurma ini. Kalau di kita pohon kurma itu masuk apa ya? Jenisnya itu jenis palmai, ya. Belajar biologi nggak? Belajar nggak? Halo, belajar biologi nggak di pesantren? Belajar mereka, Ustaz. Enggak. Belajar ya. Oh, Ada kan pelajaran tentang jenis-jenis tanaman, ini tanaman apa? Ada tanaman palmai, palem-paleman, ya. Nanti rumpunnya palmai itu ada pohon kelapa, kelapa sawit, termasuk pohon ini, pohon kurma, ya. Walaupun sepintas dia mirip dengan sawit, tapi ada perbedaan yang sangat signifikan antara pohon kurma dengan pohon sawit. Nah, kalau di kita itu pohon yang semuanya bermanfaat, itu kan pohon kelapa, ya. Ya, pohon kelapa itu dari batangnya, buahnya, sabutnya, kemudian daun-daunnya, semuanya bisa dimanfaatkan. Nah, kurma juga begitu. Kurma itu daunnya bisa dimanfaatkan, dahannya bisa dimanfaatkan, batangnya jelas, di sela-sela antara sisa-sisa daun, sisa-sisa dahan kurma itu yang sudah kering, itu ada sabut-sabutnya. Sabut-sabutnya pun bisa dimanfaatkan, bisa dipintal, dipilin menjadi tali, bisa dijadikan isian dulu, ya, isian bantal dan lain sebagainya. Jadi dia banyak sekali kebaikannya. Kemudian akarnya kurma itu sebagaimana kata Allah, asluha tsabit. Ya, akarnya itu bukan akar serabut saja, sebagaimana pohon pohon sawit atau pohon kelapa, tapi dia punya dua jenis akar sekaligus. Ada akar tunjang yang menjadikan dia itu kokoh, dan akar ini dalamnya bisa sampai puluhan meter, bisa 40 meter, dia menghunjam ke dalam tanah, mengangkat air dari kedalaman sekian puluh meter tadi, diangkat ke permukaan, sehingga dia akan menyuburkan daerah sekitarnya. Nah, akar serabutnya mengambil nutrisi dari tanah. Jadi airnya melalui akar tunjang, nutrisinya melalui akar serabut. Sehingga pohon kurma ini sering ditanam untuk mengembalikan kesuburan tanah. Lain banget dengan pohon sawit. Sawit itu sebaliknya dia akan menghabiskan unsur hara dari dalam tanah. Jadi tanah-tanah yang sering ditanamin sawit berkurang drastis kesuburannya. Dan dia juga menghabiskan air dalam jumlah besar. Nggak bisa dia hidup di tempat-tempat yang minim air. Dia harus hidup di tempat-tempat yang banyak mengandung air. Kemudian tidak menggugurkan daun. Nah, karena nggak pernah rontok daunnya, tidak mengalami musim gugur, dia akan bisa memberikan naungan, tempat untuk berteduh sepanjang waktu. Teduh dia, rindang. Kemudian dia itu berbuah dari kecil. Umur 3,5 tahun sudah bisa menghasilkan buah. Bahkan dengan teknologi yang lebih canggih, lebih cepat lagi dia berbuah. Dari mulai pendek bisa dipetik pakai tangan sampai tingginya di atas 10 meter, dia masih bisa menghasilkan buah. Ya, jadi luar biasa, kebaikannya nggak ada hentinya. Buahnya pun manis, menjadi makanan pokok, sumber energi.
ya. Bahkan dikatakan sebagai, Nabi pernah mengatakan, baitun la tamra fihi jia'un ahluh. Rumah yang nggak ada kurmanya, penghuninya kelaparan tuh. Ya. Jia'un ahluh. Nabi itu sering hidup hanya dengan makan kurma. 3 bulan berturut-turut nggak makan yang lain. Survive hanya dengan makan kurma. Al-aswadan, kurma sama air. Sudah. Ini jelas menunjukkan kurma ini memang buah yang luar biasa khasiatnya. Dan kurma ini juga unik. Dia itu kalau berbuah, buahnya itu melewati berbagai macam apa ya istilahnya, ada kurma mudanya, ada nanti kurma yang gede tapi dia belum tua. Nah, itu bisa dimakan juga. Ada yang namanya rutab, ada yang namanya balah. Balah itu kurma yang sangat lunak gitu ya. Jadi dia dipetik dan harus segera dimakan. Dia nggak bisa bertahan lama kalau dalam bentuk balah itu. Kalau dalam bentuk rutab masih mending. Yang paling awet adalah dalam bentuk kurma. Jadi hampir-hampir tidak berhenti dia itu. Musimnya itu cukup lumayan panjang sehingga dia bisa memberikan suplai hasil yang mencukupi untuk selama 1 tahun. Kalau dia itu kering, udah mati, misalnya nggak berbuah lagi, banyak manfaat yang masih bisa diambil. Ya, kayunya bisa diambil, daun-daunnya, dahannya, ya, bisa dijadikan sebagai bahan bangunan ya, sebagaimana Masjid Nabawi itu dibangun tiang-tiangnya dengan menggunakan batang kurma. Mimbarnya Rasulullah adalah batang kurma. Ya, kemudian dijadikan sebagai atap rumah atau dijadikan sebagai kayu bakar. Bisa dipintal menjadi tali, serabut-serabutnya dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, yang paling akhir masih bisa dimanfaatkan adalah biji kurma. Bisa ditumbuk untuk pakan ternak, pakan unta atau pakan kuda. Itu dari manfaatnya. Dari sisi estetika, subhanallah, Allah juga ceritakan dalam Al-Quran. Bukan tentang kurma, ya, tentang ternak. Jadi dari sisi estetika itu, dipandang itu kebun kurma itu sejuk dipandang. Karena rindang ya. Di tengah padang pasir bisa kelihatan satu spot yang itu hijau, rindang. Itu kan indah sekali. Kalau di kita mungkin sudah biasa ya kita melihat sesuatu yang hijau. Tapi coba di tengah-tengah daerah yang warnanya itu kuning kecoklatan ada spot yang demikian hijau dan menyejukkan. Maka ini memiliki keindahan tersendiri. Kemudian pohonnya ini kompak gitu ya. Artinya ada pohon-pohon yang dia nggak bisa tegak. Dia itu berliuk-liuk, tidak seimbang. Ya, karena dia itu bercabang-cabang, kadang komposisinya nggak seimbang. Tapi kalau kurma ini dia tegak begini, kemudian dahannya itu merata ke seluruh penjuru. Ya, merata dia. Dan dia nggak bisa diombang-ambingkan oleh angin. Karena apa? Akarnya demikian kuat. Akar yang kuat ini menjadikan dia walaupun ditanam di tengah Sahara sekalipun yang isinya badai, yang demikian berat itu, cuacanya, suhunya demikian ekstrim, dia bisa bertahan. Ya, dia bisa bertahan. Nah, ini mirip dengan sifat seorang mukmin. Banyaknya kebaikan yang diberikan oleh seorang mukmin melalui imannya, melalui Islamnya, itu mirip dengan pohon kurma. Imannya yang kuat, yang tidak terombang-ambingkan, mirip dengan akar kurma yang menghunjam ke tanah. Kemudian
seorang mukmin di sini setiap waktu dia memberikan manfaat. Enggak cuman di waktu tertentu, sebagaimana kurma itu memberikan manfaat dari rindangnya dia, dari keindahan penampilannya dia, atau dari buahnya, atau dari bagian-bagian pohonnya. Ya. Manfaat untuk sekeliling, di samping tidak mengganggu. Coba kalau pohon itu tiap hari dia merontokkan daun yang banyak sekali dan daunnya berserakan. Ini akan merepotkan orang yang harus merawatnya. Dia harus sapu setiap hari. Nah, kurma enggak. Daunnya kering, dia hanya layu begitu saja. Tidak jatuh ke bawah dan berserakan enggak. Karena dia satu pelepah, ya ada sekian lembar daun di situ. Lain dengan daun mangga, daun pohon-pohon yang lain, ya pohon-pohon yang kita kenal di Indonesia, itu berserakan di bawah. Jadi banyak sekali perumpamaan yang bisa ditangkap dari kenapa kok Nabi menyerupakan seorang mukmin itu sebagai pohon kurma. Taib. Ini catatan kakinya cukup panjang ya. Dan al-muallif di sini menggabungkan antara beberapa lafadz, beberapa redaksi dalam as-sahihain. Jadi kalau redaksi hadisnya sendiri tidak sepanjang itu, tapi karena digabung-gabung, diambil sebagian dari Bukhari, digabung lagi dengan lafadznya Muslim, mungkin ada Muslim lafadz lain lagi digabung, sehingga seakan-akan menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Ya. Di sini ada beberapa fawaid yang berkaitan dengan dunia ta'lim di halaman 108 itu. Yang pertama adalah istihbabu ilqa'il alimi al-mas'alah ala ashabih liyakhtabira afhamahum. Ya. Anjuran. Jadi sunnah ini hukumnya. Anjuran seorang alim melontarkan pertanyaan kepada murid-muridnya untuk mengetes kepandaian mereka. Dan sekaligus merangsang mereka untuk ingin tahu. Ya, pertanyaan itu akan memancing keingintahuan. Ketika sudah muncul responnya, feedbacknya sudah kelihatan, baru diberikan ilmu yang belum mereka ketahui. Faedah yang kedua, at-tahridu 'alal fahmi fil ilmi. Motivasi, ya, dorongan agar ilmu itu difahami, bukan hanya diketahui. Beda ya, antara mengetahui dengan memahami itu ada perbedaan. Mengetahui itu pernah dengar, itu mengetahui. Mungkin dia bahkan menghafal. Saya hafal, itu mengetahui. Tapi belum tentu dia faham. Ya, belum tentu dia faham. Oleh karena itu, seorang guru hendaknya jangan berhenti sebatas menyampaikan informasi, menyampaikan maklumat. Tapi bagaimana agar maklumat ini difahami dengan tepat oleh muridnya. Taib. Yang ketiga, darbul amthali wal ashbah li ziyadatil ifhami wa tasawwuri aw taswiril ma'ani li tarsukha fi dhihni wa li tahdidil fikri fi an-nazar fi hukm al-hadithah. Membuat perumpamaan dan analogi-analogi, ya, kias-kias, supaya penjelasan itu lebih difahami. Ada kalanya orang sudah menjelaskan sesuatu, tapi akan lebih jelas lagi kalau ada analoginya.
Nah, analogi itu penting kita gunakan untuk benar-benar dipahami dan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang sedang dibahas ini. Di samping itu, dengan adanya kias, akal pikiran itu akan konsentrasi kepada apa yang dijadikan sebagai model tadi, analogi tadi itu. Orang akan lebih fokus ke sana. Tapi kalau nggak pakai kias, ya mungkin konsentrasinya masih ngambang ya, belum terfokus. Yang keempat, anna tashbiha syai'i bisyai'i la yalzam minhu an yakuna nadhirahu min jami'i wujuhihi. Ini penting, ini kaidah mungkin lugawiyah ya, bisa kita katakan lugawiyah wa usuliyah. Ada kaitannya dengan lughah, ada kaitannya dengan usul fikih. Karena usul fikih itu sering kita dapatkan dari bahasa Arab sendiri. Bahwa ketika nas-nas Al-Quran dan Sunnah mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu, itu tidak berarti bahwa keduanya ini mirip dalam semua hal, dalam semua sisi. Enggak. Contoh, seorang mukmin diumpamakan dengan pohon kurma. Apakah mukmin sama dengan kurma? Ya jelas tidak. Ya, jelas tidak. Orang kafir diserupakan dengan binatang. Apakah orang kafir sama dengan binatang? Ya jelas enggak dong. Penampilannya ini manusia, yang itu binatang. Ya, tapi dari beberapa sisi, mungkin dari satu sisi saja. Adanya kemiripan dari satu sisi saja itu sudah boleh dijadikan sebagai alasan untuk mengumpamakan A dengan B. Ya, secara bahasa begitu, secara bahasa Arab. Fa'innal mu'mina la yumathiluhu syai'un minal jamadati wa la yu'adiluh. Kita tahu bahwasanya seorang mukmin tidak mungkin disamakan dengan benda mati apapun itu. Ya, mukmin tetap lebih tinggi daripada tanaman. Yang kelima, istihbabul haya ma lam yuaddi ila tafwiti maslahatin. Walihada tamanna Umar ayyakuna ibnuhu lam yaskut. Anjuran untuk memiliki sikap malu dengan catatan sikap itu tidak berakibat hilangnya kemaslahatan dari orang yang malu tadi. Ya. Tapi kalau saking malunya dia jadi nggak bertanya tentang sesuatu yang penting untuk dia ketahui, wah ini berarti malu yang sudah tidak pada tempatnya. Ada maslahat besar yang akan terluput darinya gara-gara dia tidak berani, segan. Oleh karena itu Umar berharap andai saja engkau, hai Ibnu Umar, menjawab. Ya, karena dengan menjawab itu ada kemaslahatan. Ya, menunjukkan dia faham. Walaupun ini juga tidak wajib ya, karena ternyata Nabi juga menjawab. Ilmunya tidak hilang. Ya, ilmunya tidak hilang dengan diamnya Ibnu Umar. Yang keenam, tauqirul kabir wa taqdimus saghiri abahu fil qaul wa annahu la yubadiruhu bima fahimah wa in dhanna annahu shawab. Di poin yang sama ini tentang diamnya Ibnu Umar setelah dia melihat sekeliling dan ternyata ada abahnya di situ juga diam, berarti seorang yang masih muda, yang masih kecil itu harus bersikap menghormati yang lebih tua, yang lebih dewasa. Kalau dia ada ayahnya di situ, biarkan ayahnya bicara dulu. Makanya Ibnu Umar diem karena apa? Ayahnya diem. Ayahnya juga ditanya, tapi dia diem. Maka dia pun ikut diam. Ini bentuk sikap sopan santun seorang anak kepada ayahnya. Dan tidak sebaiknya si anak ini mendahului ayahnya untuk menjawab ketika kedua-duanya sama-sama ditanya ya. Tidak sebaiknya dia mendahului ayahnya walaupun dia merasa jawaban dia itu yang lebih tepat. Nah, ini adab yang luar biasa ini. Yang ketujuh, annal 'alim al-kabira qad yakhfa 'alaihi ba'd ma yudrikuhu man huwa dunah. Seorang alim yang
besar, yang luar biasa ilmunya itu, terkadang dia tidak tahu sesuatu yang diketahui oleh orang yang di bawah dia ilmunya. Dalam pepatah Arab dibilang yujadu fin nahri ma la yujadu fil bahr. Ya, di sungai itu kita bisa menemukan sesuatu yang nggak kita temukan di laut. Walaupun sungai itu lebih kecil daripada lautan, lebih sedikit airnya, tapi ada hal-hal yang kita nggak akan temukan di laut, tapi kita temukan di sungai. Demikian juga ada kalanya orang yang sebetulnya secara umum dia itu biasa-biasa aja, bukan orang alim, ada kalanya dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang alim. Li'anna al-ilma mawahib wallahu yu'ti fadlahu man yasha. Karena ilmu itu karunia dari Allah. Dan Allah akan berikan karunia ini kepada orang yang Allah kehendaki. Yang kedelapan, mastadalla bihi al-Imam Malik radhiyallahu anhu ala anna al-khawatir allati taqa'u fil qalbi min mahabbati as-sana' ala a'malil khairi la yuqdahu fiha illa idza kana asluha lillahi ta'ala. إلا لا يقده فيها إذا كان أصلها لله تعالى وذلك مستفاد من تمني سيدنا عمر رضي الله عنه أن يكون ابنه قد قال ما فهمه ووقع في نفسه من الصواب. Imam Malik menjadikan atau berdalil dengan hadis ini bahwa sesuatu yang terbetik dalam hati, terlintas, seperti perasaan ingin dipuji terhadap prestasi yang baik, ingin mendapatkan pujian atas suatu prestasi, itu tidak tercela. Ya, adanya keinginan dipuji kalau dia memang punya prestasi yang baik, itu nggak tercela. Kalau pada dasarnya keinginan itu atau amal atau prestasinya itu dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kok bisa difahami begitu? Bagaimana? Itu bisa kita tangkap dari angan-angannya Umar. Umar radhiyallahu anhu berharap anaknya menyampaikan apa yang dia fahami tentang pertanyaan atau tebak-tebakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang dirasa oleh si anak sebagai jawaban yang tepat. Umar berharap dia sampaikan aja. Apa yang terjadi kalau dia menyampaikan jawaban ini? Dia akan dipuji oleh Rasulullah, kan? Si anak ini akan mendapatkan pujian. Masya Allah, engkau cerdas. Masya Allah, jawabanmu tepat. Nah, ini nggak apa-apa. Karena niat awal dari menjawab pertanyaan itu adalah lillahi ta'ala. Ya, niat awalnya adalah untuk mencari ridho Allah. Kalau kemudian itu mendapatkan balasan berupa pujian di dunia, selagi niat awalnya itu adalah untuk mencari ridho Allah, maka tidak tercela hal itu. Keinginan untuk dipuji selagi niat awalnya adalah mencari ridho Allah, itu tidak tercela. Wa wajhu tamanni Umar radhiyallahu anhu ma tubi'al insanu alaihi min mahabbatil khairi li nafsihi wa li waladihi. Lah kok Umar punya angan-angan seperti itu, kenapa? Karena memang manusia itu punya naluri menyukai kebaikan bagi dirinya dan bagi anaknya. Kalau seseorang itu menginginkan sesuatu bagi dirinya, biasanya dia juga ingin anaknya dia mendapatkan hal yang sama. Ini sudah tabi'i sekali, sudah lumrah ya. Baik itu sifatnya harta atau ilmu atau prestasi, sama. Ya. Dan Islam sangat memahami hal ini. Walitadhhara fadilatul waladi fil fahmi min sigharih. Umar ingin agar pemahaman anaknya ini yang demikian jeli dan demikian tajam itu muncul sejak dia masih kecil. Orang-orang sama-sama mengetahui dan mengakui kecerdasan anaknya Umar ini sejak dia masih kecil. Itu keinginannya Umar. Waliyazdada minan Nabi SAW hudwah.
Tujuannya apa? Agar Nabi semakin sayang, semakin perhatian kepada Ibnu Umar. Karena ternyata ini anak cerdas. Itu yang diharapkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Dan setelah itu bisa jadi Umar berharap Rasulullah akan mendoakan barakallahu fiik, zadakallahu ilman misalnya. Itu yang diharapkan oleh Umar kepada dari anaknya, agar dia itu seandainya dia tahu, dia jawab saja nggak apa-apa gitu. Sebagaimana Nabi SAW pernah mendoakan Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas itu membawakan air untuk istinjanya Nabi SAW. Secara tergerak dengan sendirinya tanpa disuruh oleh Nabi, Ibnu Abbas datang membawakan air untuk istinja Nabi. Maka Nabi mengatakan, Allahumma faqihhu fid dini wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman terhadap din dan ajarilah dia ilmu ta'wil, yakni ilmu tafsir. Ta'wil di sini artinya tafsir. Ya. Faedah yang ke-9, farahur rajuli bi isabati waladihi wa taufiqihi lis-shawab. Anjuran agar seorang bapak itu bahagia, senang kalau anaknya bisa menjawab dengan benar atau mengetahui yang benar. Seorang bapak dianjurkan untuk menampakkan kebahagiaannya. Sebagaimana responnya Sayyidina Umar tadi. Kalau antum jawab, ana lebih senang daripada kalau ada dapat uang sekian. Yang ke-10, al-isyarah ila haqaratid dunya fi aini Umar radhiyallahu anhu li'annahu qabala fahma ibnihi li mas'alatin wahidah bihumrin na'am kama ja'a fi riwayah. Hinanya, rendahnya, tidak berartinya dunia di matanya Sayyidina Umar. Karena dia membandingkan antara pemahaman sang anak terhadap satu masalah ilmiah saja. Pemahaman yang benar dalam satu masalah ilmiah itu bagi Umar lebih berharga daripada humrun na'am, unta-unta merah. Karena dalam riwayat yang lain, kadza wa kadzanya itu disebutkan sebagai humrun na'am. Jadi dunia itu rendah sekali, nggak ada nilainya di mata Umar. Padahal humrun na'am itu mahal. Tapi bagi Umar, pemahaman yang tepat itu lebih mahal daripada itu semua. Yang ke-11, annahu la yukrahu lil waladi an yujiba bima arafa fi hadrati abi. Tidak dimakruhkan seorang anak menjawab apa yang dia ketahui di depan bapaknya. Wa illam ya'riful ab, walaupun bapaknya enggak tahu jawabannya. Wa laysa fi dzalika isa'atu adabin alaih. Dan itu tidak mengandung tidak bisa dianggap sebagai sikap yang enggak sopan. Karena dalam masalah ilmu, asalkan benar, maka tidak mengapa seorang anak menjawab pertanyaan yang tidak diketahui oleh bapaknya. Yang ke-12, maka alaihi sahabatu radhiyallahu anhum minal haya min akabirihim wa ajillaihim wa imsakuhum anil kalami baina aidihim. Bahwasanya para sahabat itu memiliki sifat malu dan segan terhadap tokoh-tokoh senior mereka, hormat, respek kepada senior-senior mereka, dan tidak banyak bicara ketika ada di depan senior-seniornya. Ya, jadi ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan hadis ini menjadi satu metode sendiri ya. Karena di sini al-mu'allif tidak mencontohkan hadis lain dan hanya menyebutkan hadisnya Ibnu Umar. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan. Sudah hampir 1 jam. Tafadhal. Baik, alhamdulillah, terima kasih Al-Ustaz Dr. Sufyan Al-Saudan atas ilmu yang diberikan pada sore hari ini. Masya Allah, sangat bermanfaat. Semoga bisa diamalkan dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita
menjadi guru ataupun kita sebagai seorang murid, karena banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang dibacakan tadi oleh guru kita Dr. Sufyan Baswedan. Di sini Ustadz belum ada pertanyaan yang masuk, nampaknya semua pada paham Ustadz. Belum ada pertanyaan yang masuk ke WA, ya. Belum. Ya, itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Paham atau ngantuk juga bisa itu. Atau yang lain. Atau mengamalkan hadis tadi Ustaz, yang istihbabul haya tadi. Ya, kalau benar-benar mengamalkan ini nggak apa-apa. Tapi kalau ada sesuatu yang dia perlu untuk tanya, dia jadi nggak bertanya, itu malah tafwitul ilm kan, meluputkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Baik Ustaz. Baik, fadal barangkali. Belum ada sama sekali Ustaz pertanyaan. Antum ada pertanyaan juga? Antum malu juga kayaknya. Memang tadi alhamdulillah penjelasannya jelas Ustaz. Baik. Kalau udah jelas harusnya dipraktekkan. Ya, insya Allah. Ya. Jadi caranya antum mengajar harus disesuaikan dengan ilmu yang sudah pernah antum dapatkan ini. Ya. Ntar nanti pekan depan kita perlu jajak pendapat ke santri-santri ini, diamalkan nggak ilmunya sama Ustadz ini? Insya Allah Ustaz. Baik. Berarti kita lanjutkan atau gimana? Mungkin kita cukupkan dulu Ustaz, karena memang udah 1 jam lebih semenjak Jam 5 ya. Baik. Ya, terima kasih Ustadz atas ilmunya. Semoga bisa kita amalkan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari insya Allah. Dan kepada tulab dan kaum muslimin, terima kasih atas partisipasinya, juga kehadirannya dalam pertemuan ini, dalam kajian ini. Semoga apa yang kita simak pada sore hari ini bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat insya Allah. Ini langsung kita tutup Ustaz. Baik. Ya. Kita tutup kajian ini dengan baca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.